Hai, ketemu dalam Sophie Navi Talks, You Are Loved. Dan hari ini saya berada di tempat yang sangat indah sekali, yaitu taman belakang hotelnya Andin. Hai Andin, apa kabar? Baik, You Are Loved. You Are Loved. Andini Aisyah Haryadi, benar ya? Itu nama panjangnya kan? Ya kan? Nah, itu nama panjangnya, Andini Aisyah Haryadi. Kita tahu dia sebagai Andin, si penyanyi cilik yang dari kecil aku selalu kalau manggil dia Cilik. Cilik. Semua orang manggil Din, cuma aku yang dengan seenak jidat, Cilik, kamu mau main ke sini nggak? Karena kenalnya juga waktu itu masih cilik banget ya. Sebenarnya tingginya sih nggak nambah dari waktu itu, cilik-cilik aja. Masa kayaknya. Ya? Kayaknya nggak nambah deh. Aku tuh kayaknya stuck di SMP kayaknya. Sumpah, aku kayaknya SMA gitu-gitu udah kayak ya udah segitu aja. Iya ya. Kalau kurang main basket, mungkin kurang main basket, kurang berenang, kurang makan makanan yang bergizi Tapi waktu itu. Kalau langsing emang bakat kayaknya. Kayaknya mau makan apa aja, atau emang kamu nggak begitu doyan makan ya? Enggak, tunggu. Tapi kalau ngomongin soal langsing, aku tuh justru bilang ke Mas Ipe, dulu beratku memang pasti lebih minim daripada sekarang kan, lebih jauh, lebih ringan gitu. Tapi aku selalu ngerasa lebih gemuk gitu dibanding sekarang. Waktu itu dulu, kayaknya aku ngerasa tuh kayak pengen ngurusin badan gitu, rasanya gitu. Tapi sebenarnya kalau padahal sekarang dengan yang lebih berat, aku ngerasanya kayak pas gitu. Jadi kayaknya dibilang langsing tuh menurut aku mungkin dulu kayak kurus, tapi mungkin kayak nggak seimbang gitu loh menurutku. Soalnya mungkin karena pola hidup juga sih menurutku ya. Misalnya dulu kan anak-anak remaja gitu yang kayak makannya ngaco, kerjaannya tiduran terus ngerasa kayak oh ya gue kayaknya nggak bakal kenapa-kenapa kok badan gue gitu. Jadi ini kurus, perutnya buncit gitu. Oh gitu ya. Tapi kan buat followers lamanya Andin ya, followers dari dia masih fans dari Andin masih cilik SMP tadi itu kan semuanya mengikuti. Ada kamu pernah bikin kayak semacam jurnal olahraga kamu di sosial media ya kan, yang Yundin itu. Iya, ya sebenarnya kan? Sampai sekarang itu tuh masih terus dijalankan, tapi aku kayak udah jarang banget ngepost gitu. Enggak, pola hidup itu masih terus berjalan walaupun mengalami beberapa transformasi. Kan sama aja ya kayak orang diet atau maksudnya menjalankan pola makan, terus ada transformasinya gitu, gini adjust lagi gitu. Tapi awalnya itu karena itu yang kepengen melangsing, enggak. diri. Justru awalnya banget itu yang ada si hashtag Yundin itu gara-gara apa ya? Kayaknya gara-gara waktu itu, tunggu aku ke distract sama tupai ada di atas. Kayaknya waktu itu gara-gara waktu kuliah tuh aku ngerasa kayak tadinya kalau misalnya nyanyi berapa belas lagu tuh aman gitu. Begitu aku kuliah tuh kayak kok 2 lagu gue udah ngos-ngosan ya gitu. Kayaknya gue perlu olahraga deh gitu. Itu awal mulanya aku akhirnya kayaknya gue olahraga nih gitu. Terus begitu olahraga mulai tuh langsung Muay Thai gitu. Terus jadi ketagihan gitu ya. Terus yang jadi bisa dalam sehari itu bisa yang 2 kali, 3 kali olahraga gitu. Kayak gitu. Oke, jadi dari itu. Kalau sekarang nih di 2023 olahraga apa yang sedang ditekuni sebagai pola hidup Yundin itu? Sebagai pola hidup ya, berarti yang rutin yang setiap daily, hari itu tuh adalah pilates yang tiap hari. Gitu. Tiap hari tuh? Tiap hari. Tapi hari ini belum nih, aku udah janjian padahal dari tadi, kamu jagain anak-anak ya gitu. Taunya dia bail out. Jadi aku belum sempat olahraga hari ini. Tunggu, tapi tiap hari. Berarti kalau pilates nggak selalu harus sama trainer, kamu bisa sendiri? Jadi tuh aku tuh sempat yang dari tahun 2010, mungkin sampai 2018 kali ya, itu aku sama trainer. Jadi dan aku tuh udah sampai hampir ngambil certification. Jadi aku tuh udah kayak ngafalin gerakan-gerakannya tuh tahu gitu ya, dan tahu mesti gimananya gitu ke badanku. Jadi sekarang ini memang paling wise buat aku kalau pilates di rumah gitu, karena karena harus nungguin mereka ya sebelum mereka bangun lah gitu, kayak gitu. Dan itu udah kayak paling pilihan paling bijak untuk semuanya, untuk aku, untuk si anak-anak, sama
untuk waktunya juga gitu. Iya, paling doable ya. Buat aku ya. Saat ini ya. Actually, aku abis ini kayaknya mau minta contekan YouTube Pilates. Oh iya, harus. Ya, kan? Karena ini baru 2 tahun tapi ini change my life a lot. Karena aku juga ngerasa, aku kan sempat ninggalin Pilates lama tuh. Setelah ngelahirin Radia 2007 kan langsung Pilates waktu itu. Terus berapa tahun ya? 5-6 tahun loh aku Pilates. Ini banget kan, maksudnya enak banget. Iya. And then I don't know what happened in my life, tiba-tiba hilang, terus gue yang kemana olahraga apa. Iya. Tapi sebenarnya olahraga apapun yang aku lakukan, aku nggak tahu nih kalau kamu, aku selalu pakai basic Pilates. Oh iya benar. Misalnya nih kayak waktu itu aku juga Pilates tapi kayak aku nge-gym juga, terus aku Muay Thai juga misalnya kayak gitu. Terus misalnya aku nge-gym, kan orang-orang tuh yang kayak nggak tahu basic postur tubuh gitu, mungkin kayak begitu iniin tangan ya udah dia kayak pakai segala kekuatan di tangan gitu. Dia kayak nggak nahan core-nya sama sekali kayak Pilates gitu. Nah, ya itu pendekatan yang kayak gitu, atau ketika berdiri tetap pakai Pilates stand yang gitu kan kayak gitu. Jadi buatku emang itu yang paling basic yang udah fundamentalnya lah gitu. Emang si Joseph Pilates. Gila Joseph Pilates tuh. Luar biasa dah. Teman-teman kalau memang tertarik dicari tahu dulu ya. Penemunya itu namanya Joseph Pilates. Lalu kenapa kita melakukan itu ya karena memang sesuai dengan apa ya, postur tubuh natural kayaknya. Iya. Kalau buat aku itu sangat ngebantu banget dan buat semua orang dan kalau aku bisa bilang sih ya, kayak misalnya nih kayak Mas Ipe kan olahraga banget gitu, sepedahan banget. Terus dia kadang ngerasa kayak betisnya tuh udah memendek. Iya kayak gitu. Jadi dia sebenarnya menurut aku tuh untuk pesepeda, untuk orang yang golf untuk orang yang apapun deh olahraganya, cabornya tuh kayak kalau dia melakukan Pilates juga dia akan jadi semakin kuat gitu. Iya. Kecuali binaraga mungkin. Kecuali binaraga. Iya. Kecuali sumo. Iya, karena mereka memang harus di bulk up kan. Iya. Kalau Pilates kecuali kan sumo, elongate gitu kan. Oke, jadi sampai saat ini Pilates lah jalan ninja. Ya kalau buat aku sih jalan ninja ya, jalan ninja banget. Dan kayak aku nggak, jadi kenapa aku ngelakuin tiap hari, karena aku merasa butuh rutinitas. Tapi akhirnya aku biasanya kan kalau misalnya aku pergi ke tempat Pilates ya sejam Pilatesnya. Kalau ini aku paling sehari kayak 25 menit gitu. Udah itu 25 menit tuh udah kayak more than enough. Keringatnya udah gobias kok itu. Kalau udah nggak sempet banget ya 10 menit, 15 menit oke. Tapi kalau masih bisa lanjut 30, 35 gitu masih oke. Wah gila sih. Jadi yang penting gitu. Iya, Pilates itu nggak serta-merta harus selalu dengan alat-alat reformer dan segala macam. Itu menyenangkan juga sih, menguatkan juga. Itu menyenangkan. Itu jadi kayak aku rekreasional gitu. Kalau aku bisa ke tempat Pilates, aku pasti akan mempergunakan semua alat itu. Iya. Tapi sebenarnya aku belum bisa punya alat ya di rumah. Naruhnya di mana tahu? Nah itu dia masalahnya. Nggak bisa dilipat masalahnya. Aku juga dari dulu mikir taruh sebelah mana lagi. Kecuali sofaku dia nyahkan, aku bisa naruh alat itu. Tapi naik ke atas reformer berarti nanti ya. Andin ini baru saja mengeluarkan single guys, single yang terbaru di 2023. Betul. Judulnya itu, aku sepanjang perjalanan tadi nyetir dari rumahku ke sini. Tambah senewan gak sih? Aku nangis gitu. Kenapa sih kok ini udah gitu dia pintar membawakan dengan penghayatan gitu ya. Tentang mati rasa. Tadinya aku pikir gini, paling ini judulnya aja mati rasa. Mungkin nanti pas didengar liriknya tuh ya mati rasa orang terhadap apalah mungkin beberapa aspek kehidupan. Ternyata cinta dua anak manusia yang mati rasa gitu betul. Kan. Terus aku yang kayak, kok dia berani banget nyanyiin lagu yang sesedih ini. Coba jawab dulu deh Cilik, kenapa itu sedih tapi kamu mengambil tema itu? Jadi sebenarnya waktu awal banget, ini kan lagunya awalnya bener-bener memang diciptain sama Satrio Alexa. Terus Satrio lagunya Satrio. Lagunya Satrio, terus Satrio sempat ya ini dengan background story-nya dia sendiri gitu ya. Tapi aku ngerasa begitu denger, aduh lagunya sedih dan pop banget gitu. Tapi kok aku waktu itu kebetulan aku tuh lagi sering beberapa kali lah sharing gitu di podcast maupun di social media gitu tentang abusive relationships yang pernah aku alamin dulu gitu. Terus it's okay, nggak apa-apa. Aku ingat hari-hari itu. Oh iya. Terus udah gitu aku ngerasa kayak iya ya, kok gue kayak belum pernah menceritakan ini di dalam sebuah lagu gitu, menyuarakan ini gitu, walaupun kan ya mungkin ceritanya juga tidak spesifik gitu, tapi definitely itu yang aku rasain gitu. Terus
Ya aku bilang ke Satrio nih, gue mau deh gue bawain lagu ini, tapi nanti gue mau tambahin satu line gitu, ada melodi dan kata-kata di bridge. Ya, aku juga baru mikir, lagu zaman sekarang udah gak ada bridge-nya. Gue dengerin sampai 5 kali, nggak salah nih ada bridge, hebat sekali. Gitu, terus di bridge tetap ada kata-kata bahwa kayak ini udah lama gue pendam, tapi gue akhirnya kayak mau melangkah karena gue ngerasanya gue berharga, intinya gitu. Terus kenapa aku juga merasa perlu membawakan lagu ini, karena realitanya di sekitar, tidak hanya di sekitar aku yakinnya di sekitar kita sih, di sekitar kita semua itu banyak banget kita melihat sebuah hubungan ya, mungkin pernikahan, pacaran, mostly pernikahan gitu ya, yang sebenarnya itu sudah apa kayak autopilot gitu ya, kayak mungkin udah mati rasanya tuh, ya aku sampai merinding, udah lama gitu, tapi ya either kayak tidak mau merasa bahwa dia mati rasa, atau tidak berani mengucapkan, tidak berani, banyak lah alasannya gitu ya, tapi intinya semuanya tuh udah kayak ya udah kayak robot gitu dijalaninnya, udah kayak ya udah gue udah mati rasa. Dan itu gitu. Bahaya hidup kalau udah sampai kayak robot. Iya banget gitu. Jadi aku kayak ngerasa kayaknya gue perlu ya bawain tema yang seperti ini supaya orang juga tahu gitu kapan dia harus berani menyatakan bahwa dia mati rasa gitu. Kayak gitu sih. Dan tentunya orang ya dengan opsi masing-masing ya. Apapun, mati rasa you wanna get out of the relationship, atau mati rasa you look for help. Ya, keputusannya akhirnya terserah gitu. Tapi bahwa ada perasaan menyatakan itu, bahwa gue tuh sebenarnya mati rasa gitu. Dan what gitu. Dan what-nya bisa di iniin masing-masing. Versinya masing-masing gitu. Cuman banyak orang yang kayak ya udahlah gitu. Nah, itu dia kan. Jadi begitu aku sadari juga ternyata memang di dunia ini hubungan tuh ternyata cuma ada 2. Yang pertama adalah mereka yang mau mengusahakan. Yang kedua, ya udah mereka yang udah tinggal nunggu waktunya aja gitu. Waktunya untuk episode itu. Bom waktunya itu gitu. Iya. Tapi itu benar banget. Tadi aku mikir gini. Ini kenapa gue tersentuh banget ya? Maksudnya ketika orang tidak mengalami itu pun gitu ya, katakanlah dalam rumah tangganya, tapi pasti pernah tersentuh karena entah ada keluarga kita yang kita lihat mengalami itu. Iya benar itu entah benar orangnya banget. cerita sama kita, atau kita udah lihat, aduh ini kok begini banget, kasihan gitu ya. Itu tuh tadi aku tuh rasa itunya tuh kayak udah gitu si Spotify aku yang ini pula yang ngulang-ulang sendiri. Sebenarnya gitu? Aku nyetir sendiri kayak, aduh Andin diulang lagi lagunya, gue mau mencet tapi gue masih nyetir. Iya, karena itu sedih banget Mbak menurut aku, ketika kita ngelihat misalnya keluarga terdekat kita atau sahabat atau orang yang kita sayang, terus mereka mengalami mati rasa itu dalam sebuah hubungan dan tidak berani untuk mengkomunikasikan satu sama lain, buatku tuh itu kasihan banget sih, karena ya hidup mungkin udah penuh dengan asumsi, udah penuh dengan, maksudnya tiap hari mungkin dia berdialog dengan pikirannya dia sendiri gitu, yang belum tentu juga bener atau salahnya gitu kan. Terus tiap hari jalanin day by day tuh udah kayak by default gitu, kayak ya udah emang harus gini, terus udah tiba-tiba udah malam, besokannya bangun pagi lagi, dan itu bertahun-tahun, belasan tiba-tiba tahun. Tiba-tiba sakit. Iya. Itu yang paling serem. Iya, tiba-tiba betul. Sakit. Merinding. Dulu aku pernah punya statement kayak aku kayaknya nggak mau deh nyanyiin lagu-lagu yang sedih-sedih atau yang gimana banget gitu, karena aku ngerasa yang namanya lagu itu adalah doa. Ya kalau waktu awalnya sih sebenarnya aku merasa niatnya kan emang pengen bercerita walau implisit gitu ya. Hidup ini tuh kayak memang hanya sekumpulan pertemuan dan perpisahan gitu. Semakin ngeh bahwa banyak sekali hal yang nggak bisa aku kontrol. Apalagi untuk aku yang tidak dibesarkan dengan itu, dibesarkan bukan dengan orang tua dengan komunikasi yang baik gitu. Sebenarnya aku yakini juga sebenarnya sekarang ini yang merupakan tantangan buat aku sama Mas Ipe adalah menjadi pacar untuk satu sama lain.